Berat banget punggung timnas karena harus gendong ASEAN. Wow, kata itulah kita sematkan untuk timnas under 17 yang mana secara mengejutkan menyapu bersih segala laga di babak kualifikasi Piala Asia tahun ini, mengalahkan Korea, mengalahkan Yaman, dan terakhir mengalahkan Afghanistan meskipun menurunkan pemain-pemain lapis kedua. Wow, ya ini kita tahu Indonesia menjadi satu-satunya tim yang akan tampil di babak 8 besar Piala Asia dan menjadi satu-satunya tim dari ASEAN yang akan tampil di Piala Dunia. Waduh, luar biasa ya. Ini suatu prestasi yang mungkin sudah diidam-idamkan oleh seluruh pecinta timnas Indonesia, baik itu level senior maupun level kelompok umur. Di sini kita memang mesti mengapresiasi sebesar-besarnya perjuangan daripada PSSI, pelatih, dan juga para pemain dan juga supporter yang selalu setia mendukung dan mendoakan timnas Indonesia untuk terus maju, berkiprah, dan berprestasi. Dan alhamdulillah, prestasi semakin lama semakin mendekat ya ke timnas Indonesia ya. Di saat tim-tim ASEAN yang lainnya menjadi pecundang, hadirlah Indonesia sebagai pemenang. Ya, walaupun sebenarnya kompetisi ini belum usai, ya kan, belum selesai, tapi setidaknya dengan kemenangan Indonesia atas Afghanistan dan memastikan menjadi peserta Piala Dunia semakin meyakinkan bahwasanya timnas Indonesia saat ini lagi dalam berproses menuju yang lebih baik. Jadi tidak hanya timnas seniornya ini yang lagi bagus-bagusnya, tapi juga timnas junior nggak mau kalah. Jadi ada keuntungan daripada timnas senior kita yang makin maco, yang makin gacor ya, karena itu menjadi motivasi tersendiri juga bagi timnas junior untuk mengikuti jejak atau langkah daripada abang-abangnya guys ya. Oke, kita komentari lah dulu pertandingan apa ini ya, apa namanya, timnas Afghanistan melawan timnas Indonesia. Nah, sebenarnya ya pasti banyak yang ngedumel, banyak yang nggak suka ya, banyak yang bilang bosan, terus banyak yang marah-marah, kesal di babak pertama hingga babak kedua juga sebenarnya semeraut ya, banyak feeling atau mungkin perasaan daripada penonton timnas itu yang acak-acakan, yang ini main apa gitu ya kan. Tenang, namanya juga pemainnya yang diturunkan level kedua gitu kan, bukan pemain utama. Jadi nggak apa-apa, seperti kata Coach Nova Arianto, dia memang lebih kepada untuk merotasi pemain karena kita tahu pertandingan selanjutnya jauh lebih penting ketimbang pertandingan melawan Afghanistan ini. Karena kita kalah melawan Afghanistan, kita masih bisa jadi juara grup, oke? Tapi jujur ya, memang ruh timnas kita itu banyak diisi oleh pemain-pemain yang kemarin nggak ada gitu ya kan. Contoh kayak Goli, Alberto. Tapi selain itu aku menyoroti satu pemain yang namanya Aldi Taher. Bukan apa ya, bukan mantan suaminya Dewi Persik ya. Enggak, ini Aldi Taher memang mantan pemain timnas Indonesia yang U17 yang luar biasa. Beliaulah otak serangan daripada timnas Indonesia. Beliaulah yang buat timnas bisa menang 2-0 karena umpan-umpan magicnya guys, luar biasa ya. 2 assist dan duanya itu assist kelas dunia. Apalagi assist pertama itu juga cerdik banget. Mungkin kalau akurasi passing yang nggak kuat, saya nggak tepat, mungkin bakal bisa kejauhan atau bisa dipotong, atau mungkin kalau memang akurasinya nggak kuat juga, powernya nggak ada, mungkin bisa nggak nyampe bolanya kan. Tapi juga nggak kalah bagus juga nih assist kedua, yang mana dia berhasil main body kepada back Afghanistan sehingga dia memenangkan bola dan dia ngumpan ke goli. Dan itu jarang sekali kita temui orang-orang Indonesia, pemain timnas itu melakukan hal yang demikian guys. Kenapa? Karena biasanya di zaman dulu timnas, di zaman era kegelapan, kita itu sangat lemah yang namanya body balance. Kalau udah kena challenge body kita, udah body challenge, pasti udah kalah aja kita gitu. Makanya jarang kita menang body challenge kan. Tapi lihat, ketika mereka masih di usia muda yang di bawah 17 tahun, tapi mereka mampu ya bersaing dengan body atau mungkin postur tubuh pemain-pemain yang notabene lebih tinggi, lebih besar, dan lebih tegap.
atau bisa kita bilang pemain-pemain Timur Tengah. Nggak kalah pemain kita. Bahkan lawan timnas Korea yang notabene 180 rata-ratanya juga kita nggak kalah. Kenapa? Yaitu karena Coach Nova sudah tahu bahwasanya basic daripada untuk mau jadi pemain bola ya mesti punya postur, mesti punya body yang kuat, ya kan? Dan terbukti kita nggak mudah jatuh. Dan juga stamina pemain kita juga gacor. Mau 90 menit diajak lari pun, mau diajak sprint pun masih oke. Dan kelihatan sering sekali timnas Indonesia mendapatkan gol-gol itu di menit-menit akhir, guys. Di saat tim-tim lain sudah mulai kelelahan. Di saat tim-tim lain udah mulai nggak fokus. Di saat tim-tim lain udah mulai kecapean. Nah, disitulah timnas Indonesia pemainnya itu semua mengerahkan segala kemampuan yang ada mati-matian. Dan terbukti lawan Korea di menit 90-an. Lawan Yaman di menit 80 hingga menit 9, hampir menit 90. Dan terakhir melawan Afghanistan itu juga di menit 90 plus 5 dan plus 6. Ini semakin mengindikasikan bahwasanya timnas Indonesia ini suka sekali mencetak gol injury time ya di menit-menit akhir. Makanya nggak salah jika kita bilang timnas Indonesia ini spesialis injury time. Mengingatkan aku dengan Manchester United, asik. Oke, dan juga di sini aku menyoroti timnas Indonesia sering sekali mencetak 2 gol itu dalam kurun waktu yang cukup dekat. Kemarin waktu lawan Yaman itu gol ketiga dan gol keempat itu cukup dekatan durasinya, gap waktunya. Sama juga melawan Afghanistan. Siapa yang menyangka itu bisa jadi skornya 2-0? Orang pasti akan nyangka, alah dah 0-0 lah itu gitu ya kan. Rupanya cetak gol si Alberto terus disambung sama si Goli. Siapa yang nyangka? Ya kan, makanya Indonesia ini spesialis 2 gol dalam satu waktu ya kan. Maksudnya dalam waktu dekat gitu. Ya walaupun kita tahu sebenarnya ya nggak ada rencana-rencana kayak gitu ya kan. Memang kebetulan naas pula tim-tim lain itu sangat lengah ya kalau misalnya udah kena bobol sekali gitu. Makanya seringkali timnas memanfaatkan momentum itu, guys. Tapi yang jelas kembali lagi pada ke topik kita bilang ya. Judulnya kan tadi kita bahas bahwasanya pundak daripada Indonesia itu cukup berat karena menggendong ASEAN, nama baik ASEAN. Dan itu benar, guys. Kenapa? Thailand kalah terus. Kalah lawan Uzbekistan, kalah lawan Arab Saudi, kalah lagi lawan China. Vietnam seri terus. Ya kan? Seri lawan Jepang, seri lawan Uni Emirat Arab, dan seri lawan Australia. Paling nyakit Vietnam sih. Kenapa? Mereka bahkan hampir bisa lolos sebagai pemuncak klasmen. Andai saja bisa menang lawan Uni Emirat Arab kemarin. Tapi entah kenapa gagal fokus mereka. Menit 88 kalau nggak salah itu kebobolan. Terakhir ya kan Vietnam jadi paling bawah. Dari yang paling tinggi sampai paling bawah. Dari pemuncak jadi di bawah di dasar klasmen. Sama kayak Australia. Aturannya kalau tadi menang itu Vietnam, maka Australia akan menemani Vietnam. Tapi apa ndak dikata, Vietnam kalah dan terakhir Australia juga kalah. Sebenarnya mereka menang lawan Jepang gitu kan, tapi ya mereka juga mesti tahu mereka itu kalah head to head dengan Uni Emirat Arab karena Uni Emirat Arab menang lawan Australia. Tapi semenyakit-menyakitkannya Vietnam, lebih sakit lagi Malaysia yang nonton aja nggak ikut tampil kan gitu. Di saat timnas ASEAN yang lainnya sibuk ambil andil dalam Piala Asia tahun ini, Malaysia cuma menonton saja. Bahkan sampai banyak sekali berseliuran ya tentang meme-meme bahwasanya Indonesia tidak pernah kalah, kan? Baru Thailand tidak pernah menang karena kalah terus. Vietnam tidak pernah menang dan tidak pernah kalah, tapi Malaysia tidak pernah ucap hello. harimau gitulah ya kan. Oke guys, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang Timnas Indonesia sebagai pahlawan ASEAN dan pundak timnas itu betul-betul lagi berat karena gendong nama baik ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.